Oke, kali ini kembali lagi bersama saya Ismail Khairi dan di sebelah saya ada Mbak Afifa. Jadi kali ini kita mau bahas tentang perbedaan headhunter dengan outsourcing. Teman-teman semuanya udah pada tahu apa itu outsourcing, apa itu headhunter, dan kali ini kita akan bincang dengan Mbak Afifa karena dia sendiri bekerja di salah satu perusahaan yang bergerak di bagian headhunter ya Mbak. Iya, benar sekali. Oke, Mbak Afifa ini kerjanya banyak yang bilang headhunter itu apa sih? Apakah dia sama seperti outsourcing? Dan itu jelas banget perbedaannya. Itu nggak sama ya Mbak? Totally different banget. Iya, Beda banget. totally different dan itu sangat-sangat tidak sama. Nah, makanya kali ini untuk pengetahuan kepada teman-teman semuanya, kita juga di sini berniat untuk membantu menginformasikan sesuatu yang mungkin bagi teman-teman tidak menarik atau ada juga yang menganggap ini menarik ya. Atau penasaran apa sih itu headhunter? Iya, banyak banget soalnya yang penasaran tentang apa itu headhunter. Nah, ya kan? Oke, langsung saja kita cecar Mbak Afifa ini dengan pertanyaan-pertanyaan yang pedas. Tapi ini bukan silet. Oke, ini pertanyaan pertama Mbak. Kenapa sih jasa headhunter itu diperlukan? Padahal di suatu perusahaan itu kan sudah ada HRD-nya. Kenapa perusahaan-perusahaan itu masih menunjuk headhunter itu untuk meng-hire karyawannya mereka gitu loh. Biasanya salah satu alasannya karena kan di headhunter kita punya bank data kandidat gitu. Jadi bank data kandidat. kalau misalnya di HRD mungkin recruitment-nya mungkin agak sedikit panjang nanti karena mereka kan harus nyari dari awal. Iya. Kalau di headhunter kita udah punya stok istilahnya ya, stok kandidat, stok data gitu ya. Jadi si HRD butuhnya apa nih kriterianya kita udah punya, jadi kita tinggal kenalin aja CV si kandidat. Jadi prosesnya jadi lebih cepat gitu. Apalagi kalau misalnya perusahaan yang butuh yang cepat gitu, yang harus bisa placement cepat kan. Kadang-kadang kalau misalnya HRD kan mungkin recruitment kalau yang standarnya bisa sebulan lebih ya. Kalau headhunter bisa cuma seminggu, 2 minggu udah dapet. Prosesnya lebih cepat. Gitu. Jadi terus mereka nggak mesti interview dari awal lagi karena di headhunter biasanya kita udah seleksi juga nih. Jadi data-data general pasti kita udah punya, misalnya dari istilahnya dari ekspektasi salary. Jadi istilahnya ngebantu si HRD-nya ini untuk cepet dapet datanya gitu. Oke. Berarti di sini kesimpulan untuk pertanyaan pertama ini, si headhunter ini lebih cepat untuk mendapatkan seorang kandidat. Karena si headhunter ini mempunyai sangat banyak bank data dan expected salary-nya udah punya, ibaratnya detail-detail daripada si kandidat. Jadi itu sudah pusing-pusing lagi. nggak pusing lagi. Kalau si HRD harus panggil satu-satu itu kan ribet juga ya, repot juga. Belum lagi mobnya orang itu kalau misalnya dia jauh kan ribet juga dan akan sangat sulit dan sangat membantu ketika adanya si headhunter seperti itu ya. Dan di sini ada juga pertanyaan kedua untuk apakah perusahaan headhunter sama dengan perusahaan outsourcing? Nah, ini poinnya sebenarnya nih. Ini benar-benar karena banyak dari istilahnya orang awam ya mungkin ya kandidat itu agak sedikit ragu nih kalau misalnya lagi ditelepon sama headhunter karena banyak yang anggap headhunter ini outsourcing ya atau gimana. Nah, di sini sih mungkin prosesnya hampir sama ya karena kita sama-sama cari kandidat yang dibutuhkan klien. Tapi bedanya kalau di headhunter ini kita lebih kayak consulting gitu. Konsultan. Nah, kalau biasanya di outsourcing kan biasanya untuk satu perusahaan aja nih, dan biasanya prosesnya sekali recruit pasti placementnya banyak, gede gitu. Kalau sedangkan di headhunter itu misalnya satu klien hanya butuh satu kandidat dan itu di headhunter
rata-rata mostly kita nggak ada potongan gaji atau biaya admin. Nah biasanya di sini nih salah kaprahnya nih di headhunter. Iya biasanya sering banget di situ ya. Nah kalau misalnya di outsourcing, kalau kita keterima di tempat kerja, status kita tetap di bawah outsourcing. Iya benar banget. Kalau di headhunter ini kita totally langsung di bawah si klien. Jadi kita seperti pihak ketiga aja konsulting gitu. Langsung handover gitu lah ya. Jadi dari gaji kamu, terus statusnya itu dari hari pertama join itu langsung di kliennya, bukan di headhunter lagi. Dia pada ragu nih, nanti gajinya dipotong nggak, atau selama konsulting ini ada biaya adminnya nggak, ada benar. Nah ini mau diperjelas lagi, kalau di headhunter itu sama sekali nggak ada biaya admin atau potongan gaji. Jadi kalau misalnya ada headhunter yang misalnya daftar kamu harus bayar ini, kamu cukup curiga dengan headhunter seperti itu. Itu berarti headhunter nggak bener ya? Bener. Kalau yang headhunter beneran itu sama sekali nggak, karena kita totally dibayar dari si klien itu. I see. Oke. Berarti yang untuk poin kedua ini kesimpulannya si headhunter ini bertugas sebagai pihak ketiga dari perusahaan yang menunjuk mereka untuk mencari kandidat. Beda dengan outsourcing yang mereka itu akan selalu di bawah naungan si outsourcing gitu ya. Nah kalau si headhunter ini ketika kamu diterima di salah satu perusahaan yang dituju atau ditunjuk gitu ya, jadi kamu udah langsung sebagai karyawan di sana gitu ya. Kalau outsourcing itu bedanya di situ, karena masih seperti kayak apa ya, kayak agen. Kalau headhunter kita nggak hanya satu klien aja sih. Kalau misalnya nggak lolos itu kita bisa over ke klien lain gitu. Jadi nggak stuck di satu proses aja. Jadi lebih enak sih kalau pakai headhunter. Saya juga pakai jasa headhunter. Dia sudah merasakan. Iya, saya sudah merasakan gimana rasanya bekerja sama dengan headhunter. Itu ternyata seru. Jadi kayak saya nggak perlu lagi apply CV saya ya Mbak ya. Mending pasti udah dicari. Iya, saya udah dicarikan kerjaan gitu sama si headhunternya itu sendiri. Dan kebetulan konsultan saya di sini Mbak Afifah sendiri. Di sini keseruan daripada bekerja sama daripada headhunter itu, daripada kita repot-repot mencari perusahaan, kita harus apply misalnya kayak di salah satu job street lah misalnya seperti itu kan. Portal kerja. Iya, portal kerja seperti itu. Banyak juga, tapi kan itu kita harus apply terlebih dahulu. Nunggu lagi, belum tahu kita diterima apa enggak. Dan sedangkan di konsultan headhunter ini kita bisa kayak komunikasi apakah kita ada gambaran diterima atau enggak gitu ya Mbak ya. Oke. Terus ada lagi pertanyaan di sini. Ini banyak banget pertanyaannya Mbak. Ini kayak ini kayaknya 1 jam lebih dekat gitu sama headhunter gitu ya. Seharian juga nggak apa-apa. Iya seharian. Nanti penonton yang bosen. Oke, di sini emang agak sedikit bising juga ya, karena kita lagi tadi nyari kafe yang sepi. Ternyata di Jakarta itu nggak ada kafe yang sepi ya Mbak. Iya, udah penuh semua. Lalu kita udah muter-muter nyari kafe yang agak sepi, ternyata nggak ada. Jadi kita kesini ya. Jadi kalau videonya seperti ini harap maklum aja. Cahayanya terlalu over exposure. Cahaya ilahi. Iya, ini kayak cahaya ilahi gitu. Terus ada lagi pertanyaannya gini Mbak. Apakah keuntungan menggunakan jasa headhunter? Ini kayaknya tadi udah dibahas ya. Terus kita lanjut lagi. Siapa saja yang bisa menjadi pelamar di headhunter? Gitu. Oke, kalau di sini tergantung dari si headhunter sendiri nih. Ada yang headhunter yang memang dia open posisi dari level junior sampai GM. Yang paling tinggi. Ada juga headhunter tertentu yang memang fokusnya karena pasarannya ya, maksudnya kliennya itu dari level medium sampai ke atas, tergantung dari si headhunter. Tergantung daripada si headhunternya sendiri. Jadi kamu harus tahu juga sih maksudnya ini headhunternya seperti apa. Ada juga yang headhunter yang
fokusnya cuma di satu industri aja, misalnya industri IT aja atau khusus telekomunikasi aja, itu tergantung dari headhunter sendiri gitu. Gitu. Nah, kalau saya kebetulan itu dari semua level kita buka, dari yang fresh graduate sampai ke level GM. Jadi kita sampai punya level GM ya. Tapi kita lebih ke fokusnya lebih ke Japanese company, karena memang kita Japanese company. Japanese company. Oke, jadi bagi pelamar-pelamar yang merasa dirinya berkompeten ya Mbak ya, berkompeten, boleh saja mengirimkan CV-nya ke Mbak Afifah. Di bawah sini. Nanti di bawah sini. Nanti ke teman-teman semuanya juga bisa dibantu sama Mbak Afifah, tapi tentunya dengan syarat dan ketentuan berlaku ya Mbak ya. Iya, benar. Karena kalau kita juga ada fresh graduate, tapi fresh graduate-nya juga tertentu, misalnya jurusan apa, terus bidangnya apa. Iya. Pasti lebih enak kalau misalnya fresh graduate yang punya pengalaman internship, karena internship ada nilai jualnya. Jadi kalau misalnya yang bagi yang fresh graduate ini tapi fresh banget gitu ya. Maksudnya setidaknya kamu punya pengalaman kerja, atau misalnya walaupun internship atau part time itu, kalau misalnya untuk fresh graduate nih ya. Ini saran itu dari headhunter, kamu cantumin deh di CV-nya. Berarti yang ada internship sebelumnya sebaiknya dicantumkan di CV-nya. Apapun pengalaman-pengalaman kamu untuk menunjang karir kamu, kamu nantinya. Banyak kegalauan ya mungkin ya di fresh graduate. Jam ini kok susah banget ya nyari kerja gini. Iya. Mungkin salah satunya dari CV kamu nih harus diperbaiki. Iya, benar. Kalau bisa, kalau misalnya kamu punya part time atau internship, masukin aja. Atau misalnya kamu menang lomba. Iya, menang lomba lari pas 17-an ya. Enggak seperti itu juga. Pokoknya berkaitan dengan edukasi kamu, itu kamu masukin aja, karena beberapa klien ada yang butuh fresh graduate. Itu. Beberapa klien itu membutuhkan fresh graduate yang nantinya dia akan menempatkan di posisi-posisi yang lowong di kantornya, seperti itu ya Mbak. Karena kadang-kadang di klien itu nyari fresh graduate karena mereka pengen istilahnya ngebentuk dari awal, lebih gampang. Lebih gampang ya. Jadi mengajari orang yang belum memiliki ilmu di bagian itu sebenarnya lebih gampang. Saya juga sendiri merasakan ketika kita sudah bekerja, lalu nanti kita kayak dipindahkan ke divisi lain saja di kantor tersebut. Kita agak pusing karena kita udah mengalami fase-fase yang kita udah biasa. Tiba-tiba berubah itu pasti agak sedikit. Kalau kita tiba-tiba berubah agak sedikit pusing tentunya gitu. Terus di sini ada lagi pertanyaan terakhir kali ya. Ini pertanyaan terakhir. Apakah dibutuhkan biaya untuk melamar di headhunter? Tadi kan udah dibilang ya. Iya, benar. Kalau di headhunter itu sama sekali nggak ada biaya admin atau potongan gaji. Jadi kalau misalnya kamu ditelepon dari headhunter tapi kamu harus mengeluarkan sejumlah biaya, kamu patut curiga kalau di situ. Iya, benar. Karena itu yang ngebedain antara headhunter sama outsourcing tadi. Iya. Karena kita pure dibayar sama si klien, jadi kita nggak ada biaya admin, nggak ada biaya apa. Yang penting kamu kalau misalnya udah apply nih ke perusahaan, misalnya kan biasanya kalau di headhunter ada ngejelasin dulu nih profesi klien. Iya benar. Kalau kamu, ya nih saya tertarik dia pengen apply di posisi itu di perusahaan itu, kalau nanti kan prosesnya CV kamu akan disampaikan langsung nih ke user. Iya. Kalau misalnya si usernya tertarik, invite kamu untuk interview, kamu harus komitmen untuk datang interview. Karena kan di situ istilahnya kepercayaan nih, kalau misalnya kamu ini kandidatnya yang bagus. Iya. Ditunjukkan di first impression-nya gitu ya Mbak ya. Gitu. Di situ jadi kamu, ya nih saya akan komitmen untuk datang interview, mengikuti semua prosesnya dengan baik. Itu nanti proses kedepannya akan lebih lancar gitu. Dan jadi si kliennya percaya, wah ini kandidatnya bagus nih. Iya. Gitu. Apalagi di perusahaan Jepang yang tentunya sangat-sangat strict terhadap
kedisiplinan ya Mbak ya. On time. On time. Kalau bisa lebih cepat. Lebih awal. Biasanya kalau saya nih Mbak interview dipanggil sama Mbak Afifah nih. setengah jam udah Biasanya nyampe. setengah jam udah dikonfirmasi. Mas Ismail udah di mana? Iya benar-benar, karena kita harus report juga nih benar, ke benar, kliennya udah di mana, kandidatnya seperti itu. Karena Iya. kita nggak mau, karena kan biasanya jadwalnya itu kan udah diatur sedemikian rupa. kan, dengan Belum tentu shift. nanti yang mau interview kita itu hanya mengurusi kita di perusahaan tersebut ya nggak Mbak? Nah, banyak kandidat yang saingan kan, jadi Iya, kita benar. harus kasih istilahnya effort kita lah, Iya, kita benar. tertarik ke klien ini gitu. Oke, terima kasih banyak Mbak Afifah atas waktunya. Di sini udah banyak memberikan saran-saran kepada kita semua dan menggamblangkan, menerangkan secara gamblang gitu ya, menjelaskan bagaimana headhunter itu sendiri, dan itu sangat berbeda dengan outsourcing. Kalau di sini headhunter itu tugasnya seperti yang dijelaskan tadi. Terus juga saya ada beberapa saran. Saran. Iya, ini saya ada saran. Mungkin nanti Mbak Afifah juga ada saran kepada teman-teman pelamar dimanapun berada. Karena sering banget di LinkedIn saya itu ada yang kirim komen kayak gini, send pesan gitulah, kirim pesan gitu ke saya dengan cara, mungkin di Instagram saya kemarin saya posting ya Mbak ya. Ada yang nge-DM direct message gitu. Apa sih bahasa Inggrisnya, gue jadi bingung nih. Pesan masuk. Iya, pesan masuk lah. Pesan masuk. Di sana dia nanya, "Pak, ada jobs?" Sering banget. Iya kan, jadi kan Kita pusing ya. Iya, kita pusing, Bapak siapa gitu kan. Jadi Iya. kita bertanya-tanya, Anda siapa? Benar. Jobs Anda yang Anda minta itu apa gitu kan. Etikanya lah. Iya, etika. Jadi buat teman-teman semuanya di sini, kalau saya memberi saran, kita semua orang itu kalau misalnya dia bisa membantu, pasti dia akan bantu. Tapi kalau menurut saya itu dengan etika atau attitude yang sewajarnya kita sampaikan. Setidaknya kamu memperkenalkan diri. Kamu masuk ke rumah orang aja. Iya, gitu. pakai assalamualaikum gitu ya Mbak ya. Jangan langsung Iya, jangan langsung Ini buka siapa? pintu gitu kan. bener-bener kadang-kadang headhunter itu banyak banget kayak dapat email dari kandidat tapi nggak tahu nih posisinya Nggak ada apa, subjek, nggak ada apa-apa gitu kan. nggak ada CV, ini ngelamar apa. Iya, kamu mau ngelamar apa? Melamar jadi OB juga nggak tahu orangnya gitu. Kalau kita nanti taruh posisi kamu di OB, kamu misalnya S2 kan nggak lucu gitu kan. Jadi kadang-kadang itu nggak ditentukan dari pendidikan seseorang juga ya Mbak. Mau dia kadang-kadang itu mungkin dari karakter pribadi juga. Tapi saya sangat-sangat menyarankan kepada teman-teman semuanya, kalau misalnya mengirim pesan kepada kami-kami yang biasa membagikan lowongan-lowongan ya, itu kita tolong banget untuk diperhatikan kayak subjeknya daripada pesan itu apa. Terus CV-nya kalau misalnya mau dicarikan pekerjaan ya tolong dikirimkan. Posisinya apa? Posisi sebelumnya apa, experience-nya apa. Setidaknya ya yang seperti itu, gambaran-gambaran seperti itu ya Mbak ya. Jadi jangan tiba-tiba kayak yang dibilang tadi, Anda masuk rumah buka pintu orang, kamu nggak tahu siapa, dilaporin polisi kamu yang ada. Kalau Mbak Afifah ada saran nggak buat teman-teman kita yang nantinya akan melamar gitu Mbak? Sarannya kalau kita kan biasanya headhunter ada postingnya itu udah tertentu formatnya. Iya benar. Nah biasanya kalau kita headhunter misalnya kamu di subjek email harus tulis apa. Iya, Nah, kode-kode biasanya kayak gitu. Kode-kodenya Iya, seperti benar. apa itu kamu harus ikutin lah seperti itu. Iya, Jangan iya. kamu ngelamar tuh, soalnya kita headhunter sehari bisa ratusan email loh. Iya, enggak. Sehari. Iya benar. 2 hari seminggu. Nah supaya istilahnya email kamu dilirik, istilahnya iya, benar. diperhatikan sama Iya, headhunter, benar. kamu harus benar-benar sesuai dengan instruksinya gitu. Iya, Nah benar. biasanya kalau saya ya sebagai headhunter kalau nggak sesuai langsung saya delete karena ini buang-buang waktu. Iya, gitu. buang waktu saya buat baca lagi satu-satu, apalagi attachment-nya banyak gitu kan. Mesti dilihat satu-satu. Nah, Iya, biasanya itu benar. satu CV-nya
Kalau kita biasanya kan CV-nya yang harus English ya. Iya, Nah, English. tapi it's okay sih kalau misalnya Bahasa Indonesia gitu ya. tapi kamu bisa ngejelasin secara detail di CV-nya, misalnya job desk-nya, Iya, benar, posisinya. Karena ada beberapa dari CV ya, dia cuma nyantumin nama perusahaan, posisi. Ini di mana kerjanya? Iya, kerjaan kamu apa gitu ya, Mbak? Kita nggak tahu. Kadang-kadang ada beberapa posisi tapi job desk-nya beda. Iya, gitu. benar. Seperti itu sih, paling ya coba dicari-cari, kan banyak nih di internet, di Google Iya, gimana cara membuat bikin CV yang bagus gitu ya. Terus cara bikin body email yang bagus. Iya, benar. Dari situ sih, karena kita ngeliat kan di sini mereka ada effortnya gitu, maksudnya tertarik, terus orangnya teliti apa enggak sih sebenarnya. Iya, CV bisa dilihat di situ karakteristik. Iya, itu gambaran pribadi kamu gitu ya. Gitu. Terus kalau misalnya posisinya dengan requirement tertentu, biasanya ini ada nih, misalnya harus butuh sertifikat ini. Iya. Biasanya sering banget nih, misal saya share posisi apa, yang apply jauh berbeda, langsung melenceng ya, Mbak. Melenceng, jadi pas baca baiklah. Kecuali kalau misalnya CV-nya memang bagus, biasanya CV-nya itu aku keep dulu nih. Iya, disimpan ya, Mbak. Dulu nih. Ini udahlah CV-nya jelek, terus berbeda melenceng, itu langsung dibuang sama HR-nya ya, Mbak. Bener. Sama headhunter-nya langsung dibuang gitu. Bener. Biasanya kalau CV bagus, aku keep dulu nih, biar untuk bank data aja dulu, karena benar. sayang loh ini CV-nya dibuang. Iya, mana tahu dia satu saat berguna gitu. Berguna untuk klien kita. Iya, benar. Kayak gitu sih. Jadi kalau bisa sih ya disesuaikan instruksinya aja sih. Dia memudahkan pekerjaan headhunter. Iya, jangan kamu udah mencari kerja, kamu meribetkan headhunter ya, Mbak. Iya. Gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak Mbak Wifa atas waktunya di siang hari ini. Karena durasinya udah banyak juga. Udah panjang ya. Iya, udah panjang banget. Kritik dan saran boleh lah ya di kritik sini. dan saran nanti kalau misalnya kamu yang lagi mencari kerja, khususnya di Japanese company ya, Mbak. Iya. Japanese company, silakan nanti saya cantumkan di deskripsi atau nanti ada di bawah ini. Iya. Ya, Oke, bye-bye. Terima kasih banyak. Selamat siang. See you.